Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuki hari yang ke-16 di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Berarti setengah perjalanan di bulan Ramadan ini telah kita lalui. Semoga tanda-tanda ketakwaan yang menjadi tujuan utama pelaksanaan ibadah Ramadan ini telah nampak pada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Pada awal surat ini Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Beruntung artinya tidak merugi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Lalu siapakah orang-orang yang beruntung tersebut? Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khashi'un artinya adalah ketakutan kita kepada Allah dengan ketenangan hati. Hasan Al-Basri mengatakan, dengan kekhusyuan maka mereka menundukkan pandangannya dan merendahkan diri. Bagaimana cara meraih kekhusyuan itu? Yakni dengan mempusatkan semua pikiran kita, semua hati kita hanya kepada sholat. Kita melupakan hal-hal dunia, kita melupakan perkara-perkara yang melalaikan. Maka insya Allah dengan ketenangan dan kekhusyuan, kenikmatan dalam sholat akan kita capai. Yang kedua, alladzina hum anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Perbuatan yang tidak berguna itu adalah bisa jadi perbuatan yang tidak ada gunanya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Perbuatan dosa, perbuatan sia-sia, perbuatan yang memang tidak ada manfaatnya. Maka janganlah kita menghabiskan waktu kita hanya dengan bersenda gurau, hanya dengan bermain. Karena bisa jadi kalau kita melakukan itu, kita termasuk orang-orang yang laghun, orang-orang yang tidak, orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang tidak berguna. Selanjutnya Allah melanjutkan ayatnya, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat dalam hari ini adalah zakat mal dan zakatun nafs atau zakat jiwa. Zakat mal tentu kita tahu. Zakat mal adalah zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan sebagainya. Sedangkan zakatun nafs atau zakat jiwa, Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Lalu bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Mensucikan jiwa yaitu dengan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam penyakit hati. Apa itu? Syirik, ujub, riya, sombong, dan sebagainya. Lalu menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, tawadu, rendah diri, tidak meremehkan orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Maka ada arti pula, dengan zakat kita juga mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya
mereka tidak tercela. Famanittagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu semua, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini jelas menjelaskan tentang kita bahwa kita harus menjauhi perbuatan zina. Zina terjadi bukan tanpa sebab, tapi zina terjadi ada sebab-sebabnya. Maka selain kita menjauhi zina, kita juga harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita bisa terjerumus ke dalamnya. Di antaranya, kita menjaga pergaulan kita dengan orang yang bukan muhrim. Kita menjaga pandangan kita, tidak melihat hal-hal yang haram. Hari ini, hal yang haram berseliweran di sekitar kita, bahkan dalam genggaman kita. Tidak ada orang yang tidak kenal HP. HP itu adalah hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, namun juga bisa menuntun kita ke dalam surga. Maka bagaimana kita mengoperasikan HP? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan atau mempergunakan HP ini untuk menuju surganya Allah. Selanjutnya yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Rasulullah bersabda, pertanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata bohong. Apabila dia berjanji ingkar. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanat, dia khianat. Dalam hadis lain juga terangkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka pimpin. Kita sebagai seorang ibu, kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Sebagai seorang pimpinan, kita adalah pemimpin bagi anak buah kita. Sebagai seorang pendidik, kita adalah pemimpin bagi anak didik kita. Dan sebagai seorang pedagang, kita pemimpin bagi pembeli kita. Maka bagaimana kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah ada pada kita, yang diamanatkan pada kita. Selanjutnya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Di awal tadi, Allah menjelaskan tentang kekhusyuan sholat. Maka di akhir ini, Allah tentang bagaimana kita menjaga sholat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Menjaga rukuk kita, menjaga sujud kita, menjaga rukun dan sunnah sholat kita. Kenapa? Begitu pentingnya sholat. Sehingga Allah mengawali perbuatan yang terpuji dengan sholat dan mengakhirinya dengan sholat. Karena sholat adalah sesuatu ibadah yang utama. Yang nanti di yaumil akhir akan dihisab pertama kali. Apabila baik sholatnya, maka seluruh amal ibadahnya dianggap baik. Tapi sebaliknya, apabila buruk sholatnya, maka seluruh amal ibadahnya juga dianggap buruk. Allah menutup ayat tentang keimanan ini dengan ulaika humul warithun. Maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mengapa Allah menyebutkan warisan? Karena warisan adalah sesuatu yang mutlak. Ketika kita sudah diberi warisan, maka kita sudah tidak ada yang bisa mengganggu. Begitu pula diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan mempunyai 2 tempat tinggal. Yang pertama tempat tinggal di surga dan yang kedua tempat tinggal di neraka. Jika ia mati dan ternyata masuk neraka, maka penduduk surga mewarisi tempat tinggalnya yang ada di surga. Dan itulah yang disebutkan dalam firman-Nya, ulaika humul warithun. Di dalam
surat Maryam ayat 63 juga ditegaskan. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Semisal surat Az-Zukhruf juga menjelaskan, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal dahulu yang kalian kerjakan. Semoga Allah menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai kepribadian mukmin, sehingga kita termasuk orang-orang yang berhak mewarisi surga Firdaus. Sekian dari kami, usikum wa nafsi bitaqwallah, nasru minallah wa fatkum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.